Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, khususnya para mahasiswa, kita akan lanjutkan tutorial kita mengenai playlist membuat aplikasi Siakat sederhana dengan Koiniter 4. Kita sudah membuat form login sebelumnya. Pada video ini kita tambahkan fitur yaitu bagaimana cara menampilkan halaman dashboard setelah user login. Baik, kita langsung saja. Silakan buka Visual Studio Code-nya. Jangan lupa di running ya. Menggunakan PHP Spark Serve. Oke. Kemudian kita masuk ke main index. Terlebih dahulu kita demokan yang sudah kita kerjakan. Kita login ya. Yang muncul seperti ini. Perhatikan di bagian controllernya. Di sini dia mengarah ke controller main function index. Maka dari itu kita rubah bagian di sini. Kita ketik return view, kemudian kita akan membuat sebuah folder nantinya main, kemudian nanti langsung kita arahkan ke home. Oke, kemudian di view kita akan tambahkan klik kanan new file, kemudian main slice home.php. Ini adalah halaman home-nya. Selain itu, kita tambahkan dulu file baru di main, klik kanan new file, kemudian layout.php. Oke. Pada layout.php, kita akan masukkan template-nya. Kita masuk ke template yang sudah kita download yaitu Stisla. Kita masuk ke file blank.html. Kalian buka, double klik saja. Kita akan ambil template-nya. Klik kanan view page source. Di sini kalian Ctrl A, copy. Kemudian kalian pastikan ke sini. Oke, sudah ya. Jangan lupa di word wrap, view word wrap. Kemudian kita geser paling atas. Kita akan rubah sedikit di bagian title-nya. Boleh kalian ganti sesuai dengan selera kalian. Misalkan aplikasi Siakat. Kemudian kita akan rubah pemanggilan filenya. Caranya adalah sama seperti yang sebelumnya. Kita Ctrl C di sini, kemudian Ctrl H, kita copy ya, Ctrl H, kita replace. Kemudian kalian ketikkan di bagian replace di sini, base URL assets. Ya. Kemudian replace all. Sudah. Silakan disimpan file layout-nya. Kemudian ini kita hapus saja di bagian star GA. Ini nggak perlu. Ctrl Shift K. Oke. Jangan lupa disimpan. Kemudian kalian scroll paling bawah di sini. Di main content kita akan edit di sini di bagian H1 kalian ketikkan php hello string this render section, kemudian isinya adalah judul sama seperti biasa ya yang sudah kita pelajari mengenai view layout. Kemudian di section body di sini kita ganti dengan isi. Oke, sudah. Kemudian kalian boleh ganti aja ya, copyright sesuai dengan nama kalian, boleh misalnya developer Novinaldi misalkan. Oke, sudah. Kemudian kalian masuk ke home yang sudah kita buat filenya. Di sini kita akan tambahkan string this, echo string this, kemudian extend tidak pakai s, kemudian arahkan ke main layout. Sudah. Kemudian cara yang sama, string this section, kita buat judul di sini. Jangan lupa ini kita copy, caranya Shift Alt bawah. Kemudian ini kita ganti, hapus, kemudian jangan lupa N. Di sini kita copy, kita pastikan kita ganti dengan isi. Untuk judul kita ganti misalkan welcome ya. Kalau isi misalkan kita aja ini adalah halaman home. Anggap saja seperti itu, nanti kita rubah ya. Oke. Kita coba refresh, hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke, sudah berhasil. Untuk halaman home-nya ini kita akan tambahin aja seperti ini, kita ganti aja ya. Misalkan tambahin dulu div.alert primary.
otomatis tekan enter, jadinya seperti ini, gitu ya. Kita akan membuat seperti ini, selamat datang echo. Nah, kita akan bisa mengambil sessionnya. Session yang tersimpan apa? Kita panggil get ID user. Nah, gitu ya. Selamat datang, gitu ya. Anda login, gitu ya. Nah, itu aja deh. Jangan lupa disimpan. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Selamat datang admin. Gimana teman-teman? Oke, kita akan rubah halaman home-nya sedikit ya, supaya lebih fresh gitu. Ini kita ganti dengan sukses saja ya. Silakan masuk ke layout. Kita mulai dari paling atas. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah sedikit. Kita akan ganti. Kita akan hapus di bagian di sini. Dimulai dari nav header-nya. Anggap saja ini nav header ya. Kemudian setelah kita ganti dulu ya. Kita masuk ke bagian di sini. Halaman di line 25. Ingat di sini untuk menghapus search-nya, kita hapus di bagian oke, di sini ya, form. Nah, ini. Bentar, ini kemungkinan ada yang takutnya ada yang nggak kehapus gitu ya. Kita hapus yang dari line 29 aja. Nah, gitu. Ctrl K, Ctrl Shift K, itu. Kemudian baru search element di sini. Kalian boleh klik bagian kiri di sini. Ingat ya, collapse seperti ini. Oke, cukup di blok kemudian dihapus atau tekan Ctrl Shift K, huruf K. Oke, silakan kita simpan terlebih dahulu, kita lihat hasilnya. Maka dia hilang. Oke ya, hasilnya seperti ini kelihatan. Kemudian kita akan hapus ini juga. Ada lonceng kemudian envelope. Caranya adalah cara mudah sekali nih. Sebenarnya ini adalah LI ya. Dimulai tag LI di sini. Kalian collapse lagi, ada 2 LI, cukup kita blok, maaf. Kita hapus. Sudah. Simpan, hasilnya kayak gini. Nah, kita akan ganti hi sesuai dengan yang login. Caranya adalah masuk yang cari hi, ini dia, hi, ujang maman ini di sini, kita akan ganti dengan PHP echo session yang tersimpan adalah panggil nama sessionnya adalah nama user. Kalau bingung kalian boleh lihat di bagian login. Ketika login dia menyimpan session ID user, nama user, ID group, dan nama grup yang sudah kita buat di video sebelumnya. Baik, kita lihat hasilnya. Kita refresh, hasilnya Hi Administrator. Sudah, kita akan ganti di sini. Login, Anda login sebagai grup apa gitu ya. Jadi masuk ini, kita ganti dengan grup .2 PHP, kemudian session, kita panggil grupnya. Kalian boleh nggak perlu pakai atau memanggil pakai get, bisa langsung memanggil apa key yang tersimpan. Contoh, ini namanya nama grup, berarti kita cukup nama grup. Nah, gitu. Boleh menggunakan get, kemudian panggil nama grupnya, atau langsung panggil session nama grup otomatis langsung, gitu ya, boleh. Jadi kita refresh, hasilnya seperti ini, administrator. Baik, kita akan hapus ini, yang 3 ini, kita tinggalkan logout. Kita yang ini, ada tag A ya, jangan penutupnya sampai di sini. Jangan lupa hapus, Ctrl Shift K. Kemudian ini ada logout. Berarti di bagian href-nya kita akan ganti dengan seperti ini. Site URL kita arahkan ke login keluar. Nah, artinya adalah tolong dipahami, ada site URL, ada base URL. Kalau site URL dia memanggil sebuah metode di dalam kelas. Ya, gitu. Kalau base URL dia memanggil sebuah file gitu. Jadi di login keluar. Ini kita reverse dulu, klik keluar, maka muncul seperti ini. Tidak ditemukan rute login keluar. Caranya gimana? Berarti kita akan masuk ke routes di sini. Nah, kalian boleh tambahin di sini. Kita copy saja atau kita copy ini.
ketika ada user mengakses login keluar, maka yang diakses itu adalah logout. Nah, berarti kita harus membuat function logout. Berarti silakan masuk ke login, tambahkan sebuah function baru. Functionnya pasti mau gimana pun di dalam kelas ya. Fun, ini sebuah snippet fun otomatis membuat function seperti ini. Kemudian logout. Kemudian ini kita hapus. Perintah untuk logout adalah session destroy. Dia akan menghapus semua session yang tersimpan di dalam server. Jika sudah dihapus, maka kita akan return ke, kita copy saja. Dia akan return ke login. Sudah. Kita refresh. Ini katanya nggak ada method login index, berarti kita harus tambahin terus dulu ya. Ini kita tambahin 2 buah saja. Oke, ketika user mengakses login index, ketika ini nggak usah. Oke, khusus seperti ini, dia sama ya. Oke, refresh, maka dia langsung mengarah ke login. Login kembali, admin 1234566. Maka login berhasil. Oke, teman-teman, para mahasiswa sekalian. Oke, kemudian kita akan membuat menu ya. Kita akan membuat filter. Jadi gini, ketika logout, mau gimana pun mana tahu nanti ada user dia pengen coba-coba melalui URL, masuk dia melalui main. Klik enter, dia masuk ya. Walaupun dia belum login nih, nggak ada namanya gitu kan. Nah, itu kan termasuk riskan ya sistem kita nantinya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara memfilternya? Kalau di ini terempat ini ada namanya controller filter. Kita akan tambahkan filter di sini. Silakan buka terminal, new terminal. Saya ganti dengan base git base saja. Oke, kita akan membuat filter. Sebenarnya di sini kita harus membuat beberapa file filter ya, sesuai dengan level atau grup yang ada pada sistem kita. Kebetulan di sistem kita itu ada levelnya 4 ya. Admin, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Anggap saja seperti itu. Berarti nanti kita akan membuat 4 buah file filter nantinya gitu ya. Jadi kita misalkan untuk video yang kedua ini, kita misalkan dulu ya, kita hanya membuat satu file filter saja, yaitu filter admin. Jadi php spark serve, bukan serve, tapi make filter, kemudian kita misalkan filter admin. Jangan lupa tulisannya camel case, enter, sudah. Kita collapse saja, kita hide. Kita akan periksa filenya, itu letaknya ada di bagian filters, kemudian filter admin. Oke, ini lumayan ya, banyak codingnya, nggak banyak sih ya. Jadi kita harus hapus saja, kita tinggalkan cukup function before dan after saja. Hasilnya seperti ini. Nah, ini artinya sebelum mengakses sebuah controller, apa sih yang kalian lakukan gitu. Nah, di sini di bagian before saya akan melakukan seperti ini. Jika saya akan ngecek dulu session, si filter admin ini kan grupnya adalah 1 ya. Jadi kebetulan ketika login saya menyimpan sebuah session namanya ID group. Jadi ID group itu kan yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau administrator adalah 1 gitu ya. Jadi jika session saya bisa ketikkan seperti ini ya, ID group gitu, atau boleh get ID group. Nah gitu ya, boleh saja. Jadi saya simple saja, ID group sama dengan kosong. Jika sebuah ID group itu kosong, maka saya akan redirect langsung to login index. Nah gitu, kalau kosong dia langsung ke login aja. Kemudian kalau setelah login gitu, maka jika ID groupnya 1, kita arahkan ke controller main index ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika ada user mengakses sebuah controller, dia akan ngecek dulu
ada nggak ID group decision-nya? Jika tidak, lakukan login. Jika ada, dia akan ngecek dulu grupnya grup mana, 1. Nah gitu ya. Yang mau gimana pun, semua grup 1, 2, 3, dan 4 tetap dia mengakses main index. Nanti yang membedakan adalah menunya gitu. Jika grupnya 1 menunya ini, grup 2 menunya ini gitu ya, grup 3 dan 4 menunya seperti ini gitu. Jadi yang membedakan menunya. Yang pastinya setiap grup itu dia nggak bisa mengakses menu grup yang lain. Nah gitu ya. Baik, semoga kalian paham. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan refresh, ini belum bisa, kita tambahkan dulu di bagian, silakan buka di bagian app, config, kemudian cari file filters, gitu. Kemudian di bagian aliases, kita tambahkan, ya, aliasesnya kita misalkan filter admin. Di sini filenya letaknya di app, kemudian filters, kemudian filter admin, -2 class. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini tambahin ya. Kalian ketikkan aja dulu -2 filter admin. Filter admin tulisannya sama dengan yang kita ketikkan di atas. Kemudian kasih tanda array. Nah, di dalam array ada tulisan except. Except itu pengecualian. Kemudian di dalam except kita lakukan array lagi, login tanda bintang. Nah, gitu ya. Kemudian domain. Nah, artinya gini. Pada filter admin, sebelum masuk ke controller, ya, ketika sebelum user mengakses sebuah controller, dia akan difilter terlebih dahulu, kecuali adalah login. Mau gimana pun ya, sebelum masuk berarti dia harus tetap wajib mengakses login gitu. Jadi gini, ketika dia logout gitu ya, misalkan ada mengakses admin di sini saya simpan main, enter, dia wajib mengakses login terlebih dahulu. Nah gitu. Jadi kalau ada yang ini bisa kita coba main. Jadi ketika user pengen mengakses main, login terlebih dahulu. Jadi ketika dia mengarahkan ke login, maka akan kita kasih filter kecuali ini yang login ini nggak kita filter gitu. Paham ya? Semoga kalian paham ini ya kata-kata saya. Jadi yang kontrol login tanda bintang ini ya, semua metode yang ada pada kontrol login tidak difilter sebelum login ya, sebelum masuk ke controller lainnya gitu. Setelah login, nah gitu, setelah login maka di bagian sisi admin, filter admin, kita akan izinkan dia mengakses ya. Di sini berarti main tanda bintang. Nah, gitu. Sudah, jangan lupa disimpan. Oke, kita coba. Misalkan dia login admin 1234566, enter, maka dia langsung masuk main index. Oke ya. Jadi kalau misalkan ditutup ketika ada akses login, kalian bisa juga ya. Ketika akses main index, enter, dia langsung masuk. Atau enter, dia error di sini. Oh ya, kalau misalkan error seperti ini, di sini terdapat string post. Oke, kalian boleh masuk ke bagian debug exception. Di sini saya copy saja ya. Nah, ini error. Kalau misalkan ini ada error seperti ini, kalau kalian menggunakan XAMPP yang PHP-nya versi 8, di sini saya menggunakan PHP versi 81 ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan 74, ya nggak masalah. Kemungkinan nggak error. Tapi kalau yang 81, maka terdapat error. Kalau terdapat error, kalian masuk ke file debug di sini. Masuk ke folder debug exception. Kalian copy saja. Kemudian tekan Ctrl P di bagian Visual Studio Code, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada 177, tekan Ctrl G, 177, cari di sini string postnya, strf postnya, kalian tambahin add di depannya. Oke, sudah, kalian refresh.
Ini bentar. Oh iya, vendor page-nya ada kelupaan, bukan di sini ya. Bukan, saya lupa lagi tambahin add di sini. Silakan kalian tambahkan yang ini. 177 define it vendor page. Oke, sudah ya. Jadi yang tadi add kita ganti saja. Kalau sudah, silakan disimpan. Dia akan muncul error juga seperti ini. Kemudian kalian cari debug toolbar. Kalian copy. Kemudian Ctrl P paste. Kemudian cari line 419. Ctrl G 419, enter. Nah, di sini baru kalian tambahkan add. Silakan disimpan. Refresh, hasilnya seperti ini. Oke ya. Jadi walaupun nanti ketutup browsernya, di sini saya tutup, saya buka Chrome. Kemudian saya klik ini. Maaf, di sini saya main lagi ya, main index, enter, login, main admin 1234556. Oke ya, jadi saya copy aja ini saya tutup. Kemudian saya buka Chrome lagi. Saya pastikan di sini 8080, enter, dia langsung ke main index. Karena sessionnya masih ke simpan, teman-teman. Gimana? Paham ya? Hasilnya seperti ini. Jadi kalian boleh cek di sini login yang sudah kita buat. Oke ya, ini pastikan di fungsi indexnya tidak ada yang kalian rubah. Sebenarnya ini udah saya coba-coba sebelumnya. Gimana para mahasiswa sekalian? Hasilnya udah tampil ya seperti ini. Kemudian kita akan rubah menunya sedikit. Kita masuk ke bagian layout. Oke, kalian cari yang namanya kalian scroll ke bawah ya. Di sini namanya main sidebar. Di sini saya rubah dulu nama saya Novinaldi. ST-nya saya ganti dengan NN, inisial saya. Kemudian yang U ini saya collapse, hasilnya seperti ini, banyak line ya. Saya cut saja. Oke, saya cut. Kemudian di sini saya buat file menu .php. Saya pastikan di sini. Oke, hasilnya seperti ini ya, dia kosong. Nggak apa-apa. Kemudian masuk ke layout yang tadi. Di bagian yang kosong tadi, kalian tambahin echo, string this, include namanya. Kemudian arahkan ke main menu. Oke, ini kita hapus saja dokumentasi. Kita simpan, hasilnya seperti ini. Jadi file menunya kita pisahkan dalam bentuk file yang berbeda. Selanjutnya adalah kita fokus ke file menu. Oke, kita fokus ke file menu. Kita akan hapus beberapa menu yang tidak perlu. Dimulai dari starter di sini. Kita scroll paling bawah, tekan shift ya. Ini kita hapus saja. Oke, dashboardnya nggak apa-apa, kita biarin. UL-nya kita hapus saja. Kemudian S drop down-nya kita hapus, nggak perlu karena kita nggak ada drop down ya. Kemudian dashboard-nya kita ganti dengan home. Oke, kemudian fire itu icon-nya kita ganti dengan home. Kemudian tag-nya kita ganti dengan href-nya. Site URL main index. Oke. Hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita bisa membuat menu di sini jika yang login adalah administrator ya. Jadi saya akan membuat PHP di sini. Jika session yang login itu adalah ID group sama dengan 1.2, jangan lupa PHP enif titik koma penutup PHP. Oke, saya akan membuat menu di sini. Ini saya copy. Oke, menu headernya yang ini dashboardnya saya ganti dengan misalkan master. Kemudian di sini misalkan menu mahasiswa. Ini ikonnya users, ini saya ganti dengan mahasiswa. Oke,
untuk side URL-nya kita misalkan aja dulu mahasiswa index. Oke, saya refresh, hasilnya seperti ini. Gimana? Nah, kalau misalkan yang login pimpinan atau mahasiswa atau dosen, menu ini nggak akan muncul. Misalkan seperti ini, saya tambahkan user, misalkan usernya MAS, nama user mahasiswa, anggap saja seperti itu. Passwordnya saya samain aja, saya copy aja yang di atas, saya pastikan seperti ini. Untuk grup usernya saya ganti dengan 2. Nah gitu. Kemudian saya refresh, saya logout dulu, loginnya MAS, passwordnya 123456. Oke, maka menunya nggak akan muncul. Nah gitu. Gimana para mahasiswa sekalian, paham ya? Baik, mungkin sampai di sini dulu video tutorial mengenai halaman dashboard di aplikasi Siakat kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan CRUD ya, insya Allah. Baik, terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.